Shalom, kita bertemu lagi di minggu ini. Saya percaya bahwa setiap kita telah mengalami penyertaan Tuhan, diberikan kekuatan dan kesehatan, perlindungan, bahkan berkat-berkat-Nya telah menyertai kita. Hingga hari ini kita ingin mengambil kesempatan datang untuk beribadah kepada Dia. Karena itu mari dengan sukacita kita menyerahkan ibadah kita di dalam pimpinan Tuhan. Bapa, kami datang dengan ucapan syukur untuk hari yang Tuhan beri bagi kami. Dan saatnya kami mau beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu ya Tuhan, atas kebesaran-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu, berkat-Mu, pertolongan-Mu yang tiada pernah berhenti, yang dinyatakan dalam hidup kami. Karena itu ya Bapa, kami boleh datang dengan hati bersyukur, dan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya kiranya boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Hadirat-Mu,
kita akan belajar pada tokoh selanjutnya, yang itu tokoh yang sangat terkenal, yaitu Abraham. Bagi Abraham masih ada harapan. Saudara-saudara, Abraham dikisahkan di dalam kitab Kejadian pasal 12 sampai dengan pasal yang ke-22. Ada 10 pasal yang merangkum seluruh kehidupan Abraham. Dan Abraham juga diperhadapkan kepada situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Sekalipun dia sebagai orang yang terpanggil dan telah mengasihi Tuhan, tetapi dia harus berhadapan dengan berbagai situasi dan keadaan. Karena itu, mari kita belajar dari tokoh Abraham. Apa yang ditampilkan oleh Abraham dari peristiwa yang diperhadapkan kepada dia. Ada 3 sikap yang kita pelajari dari Abraham. Dan itu juga akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Siapapun kita, saya percaya bahwa masih ada harapan bagi kehidupan ini. Karena itu mari jangan patah semangat. Mari kita tetap bersemangat. Karena Tuhan Allah yang sama. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah yang kita sembah, yang tidak pernah berubah dalam Kristus Yesus. Sampai hari ini juga mempedulikan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia tidak tinggalkan kita. Karena itu masa depan ada di depan kita. Masih ada harapan bagi kita semua. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Abraham ini? Yang pertama, bahwa masih ada harapan apabila kita mau tetap setia pada panggilan seperti Abraham, saudara-saudara. Masih ada harapan bila kita mau tetap setia pada panggilan. Saya bacakan teks bagi kita dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 9-10 mengatakan demikian. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Kita lihat di sini bahwa Abraham setelah dipanggil oleh Allah, janji-janji Allah kepada Abraham begitu luar biasa, bahwa Allah akan memberkati dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, melalui Abraham dijanjikan Tuhan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini janji Tuhan yang luar biasa, yang membuat Abraham ambil keputusan, tinggalkan orang tuanya, tinggalkan sanak keluarganya, keluar dari zona nyamannya, dan dia mau menjalani panggilan Tuhan. Kita tahu bahwa Abraham itu berlatar belakang dari kehidupan ekonomi yang sangat mampu. Dia seorang yang kaya raya, saudara-saudara. Tetapi di dalam perjalanan hidup dia memenuhi panggilan Tuhan, dia diperhadapkan kepada krisis. Dan krisis yang ada di sini adalah kelaparan yang hebat yang timbul. Abraham bisa jatuh miskin dan habis semuanya. Seluruh kekayaannya juga ludes, saudara-saudara. Dan ini satu pukulan yang berat bagi Abraham dalam menjalani panggilan. Bukankah itu juga menjadi pengalaman kehidupan kita, saudara-saudara? Ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, segala sesuatu sudah tercukupi, sepertinya tidak ada
masalah dalam kehidupan kita. Tetapi tiba-tiba saja mungkin krisis datang melanda kehidupan kita. Dan itu bisa berpengaruh kepada panggilan kita. Namun kita belajar dari Abraham ini. Abraham setelah dia dipanggil oleh Tuhan, ketika diperhadapkan kepada krisis, apakah Abraham akan ambil keputusan untuk kembali kepada keluarganya yang kaya raya, untuk kembali kepada kampung halamannya, untuk kembali kepada zona nyamannya di sana? Mungkin Abraham sempat mengerutu, lebih baik aku tidak usah menjawab panggilan Tuhan. Aku tetap kembali kepada keadaanku yang semula. Tetapi kita lihat pengalaman di sini. Abraham sekalipun diperhadapkan kepada krisis kelaparan yang hebat. Dikatakan sebab hebat kelaparan di negeri itu, Abraham tetap setia pada panggilan. Saudara-saudara, panggilan itu amatlah berharga. Tuhan Allah yang memanggil Abraham untuk akan diberkati, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Panggilan Allah bagi kita itu adalah panggilan yang sangat mulia. Allah telah memanggil kita, Dia mengenal kita, dan Dia punya rencana-rencana indah bagi masa depan kita. Dia akan memberkati dan memakai kita menjadi alat berkat bagi banyak orang. Tapi sebelum semuanya itu terwujud, dalam proses perjalanan hidup kita, tidak jarang kita diperhadapkan dengan kesulitan demi kesulitan. Kalau Abraham di sini diperhadapkan kepada krisis kelaparan yang hebat. Mungkin saudara tidak diperhadapkan kepada krisis kelaparan yang hebat. Tidak diperhadapkan kepada kesulitan ekonomi. Tapi mungkin ada krisis-krisis yang lain. Mungkin ada penolakan-penolakan. Mungkin ada ancaman-ancaman. Mungkin ada bahaya-bahaya. Ada banyak hal yang merupakan suatu tantangan, halangan untuk kita mempertahankan panggilan Tuhan. Saudara, ketika kita diperhadapkan pada kondisi semacam ini, maka ujian kesetiaan itu harus dilewati. Dan di sini kita lihat bahwa Abraham, dia tetap setia pada panggilan. Sekalipun dia harus pergi ke Mesir, untuk di sana bisa mendapatkan makanan, bisa menyambung kehidupan. Tetapi Abraham tetap setia pada panggilannya. Dia tidak mengambil keputusan untuk tinggalkan panggilan Tuhan, tapi dia tetap setia. Kesetiaan akan berdampak kepada keberhasilan. Karena itu, belajar dari Abraham. Ya, masih ada harapan jika kita tetap setia. Apa jadinya kalau Abraham tidak setia? Maka janji Tuhan yang berharga bagi kehidupan dia, bahwa dia akan diberkati menjadi berkat bagi banyak bangsa, tidak akan terjadi kalau Abraham patah semangatnya dan tinggalkan panggilan Tuhan. Saudara-saudara, luar biasa bukan? Mari kita tetap setia kepada Dia. Yang kedua, belajar dari Abraham. Abraham diperhadapkan sekarang pada krisis yang lain, yaitu keponakannya yang bernama Lot, yang telah terpisah dengan dia, yang hidup di kota Sodom dan Gomora. Kota ini akan dimusnahkan oleh Allah. Dan ini sebuah krisis lagi, karena Abraham sedang bergumul dengan keponakannya yang sedang tinggal di Sodom dan Gomora. Dan Allah merencanakan akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Dan itu berarti keponakannya Abraham, yaitu Lot, mungkin akan binasa. Suatu pergumulan di dalam keluarga. Ini satu masalah yang tidak mudah, saudara-saudara. Bila kita diperhadapkan kepada masalah di dalam keluarga kita, entah itu menyangkut suami, entah menyangkut istri, entah itu menyangkut anak-anak, atau anggota-anggota lain di dalam keluarga, keluarga dekat, keluarga jauh, semua yang terjadi di dalam keluarga kita. Dan itu masih ada ikatan dengan diri kita. Bagaimana sikap kita? Abraham, saudara-saudara, punya keterikatan dengan Lot. Dia yang membawa Lot bersama-sama menjalani panggilan. Namun sekarang Lot ada di kota Sodom dan Gomora. Krisis besar terjadi. Allah akan menghukum itu semua. Dan saudara lihat di sini, masih ada harapan bagi Lot sekeluarga. Apa solusinya?
karena Abraham mau menaikkan doa syafaat buat keselamatan Lot. Jadi saudara, ada harapan apabila kita juga seperti Abraham masa kini, yang mau ambil keputusan untuk menaikkan doa syafaat bagi keselamatan orang lain. Masih ada harapan. Apakah Tuhan bekerja di dalam hidup kita untuk punya beban bagi keselamatan orang lain, dan kita mulai mendoakan mereka, maka masih ada harapan. Allah akan bertindak untuk menyelamatkan Lot oleh karena Abraham meminta doa syafaat. Saudara-saudara, di sekeliling kita ada banyak orang yang akan dihukum oleh Allah, akan menuju kepada jurang kebinasaan di sana. Tetapi Tuhan mau memakai kita seperti Abraham, menjadi intercesor, yaitu menjadi pendoa syafaat bagi suku-suku, bagi bangsa-bangsa, bagi sekelompok orang, bagi keluarga, bagi individu. Siapa yang kita akan doakan? Mari, masih ada harapan bagi mereka untuk diselamatkan, yaitu kalau kita mau menaikkan doa syafaat. Di hati Allah merindukan semua orang akan diselamatkan. Tetapi karena perbuatan manusia, Allah akan memusnahkan semuanya. Namun bila ada yang terpanggil untuk menaikkan doa-doa syafaat semacam ini, maka masih ada harapan bagi mereka yang akan binasa, seperti Sodom dan Gomora. Lot diselamatkan oleh karena ada doa syafaat. Memang dalam peristiwa itu kita lihat istri Lot tidak diselamatkan. Dia menjadi tiang garam karena dia tidak taat kepada Tuhan. Tetapi Abraham sudah berdoa. Abraham bukan hanya berdoa buat Lot, dia berdoa juga buat istri dan anak-anaknya, untuk keluarga daripada Lot. Tetapi saudara lihat bahwa kenyataannya Lot diselamatkan, istrinya menjadi tiang garam. Namun yang penting di sini masih ada harapan bila ada doa syafaat. Kalau mempelajari doa syafaat daripada Abraham, luar biasa beban daripada Abraham. Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan di sana kalau ada 10 orang benar? Apakah Tuhan mau memusnahkannya juga? Kalau ada 5 orang benar, apakah Tuhan memusnahkannya juga? Tawar-menawar itu kita lihat bahwa Abraham punya beban doa yang begitu dalam. Dia merindukan keselamatan orang lain. Masih ada harapan bila kita mau berdoa. Karena itu ada yang terpanggil untuk menjadi pendoa syafaat bagi orang lain. Lakukan itu dengan setia seperti Abraham. Masih ada harapan bila kita naikkan doa syafaat. Yang ketiga, belajar dari Abraham. Masih ada harapan bila kita tetap taat pada kehendak Tuhan. Krisis besar yang dihadapi oleh Abraham, yaitu setelah Allah sudah menggenapi janjinya, mengaruniakan seorang anak laki-laki bagi Abraham, lahirlah Ishak. Dan Abraham sungguh bersyukur bahwa walaupun Abraham dan Sarah telah tua, tetapi Allah tidak pernah ingkar janji, mengaruniakan sempurna seorang anak laki-laki. Lahirlah Ishak dari rahim Sarah. Namun apa yang terjadi? Bahwa Tuhan ingin menguji iman daripada Abraham. Tuhan ingin melihat sejauh mana ketaatan Abraham. Dan Tuhan meminta agar Abraham harus mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Kita lihat di sana bahwa Abraham wujudkan ketaatannya. Saya membacakan bagi kita dari Kejadian pasal yang ke-22 ayat 10 sampai 12 demikian. Sebab itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, katanya, Abraham, Abraham, sautnya ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan janganlah kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal padaku. Disinilah Tuhan melihat ketaatan. Ketaatan oleh karena Abraham adalah orang yang takut akan Tuhan. Abraham adalah orang yang mau mempersembahkan apa yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara,
sesuatu yang berat. Bagaimana mungkin seorang ayah kandung harus membunuh anak kandung, bukan karena kebencian, bukan karena perselisihan, bukan karena persoalan yang besar, tapi karena ini permintaan Allah. Itu tidak mungkin, itu irasional, itu tidak umum, itu tidak masuk di akal. Tetapi Abraham mengatakan, kalau ini demi kehendak Allah, dia melakukan itu. Kalau Allah yang menyuruhnya, dia yang melakukan itu. Saudara-saudara, terkadang ada banyak hal dalam kehidupan kita yang seharusnya kita tidak melakukannya. Mungkin tidak masuk akal bagi kita. Tetapi kalau kehendak Allah, kita harus melakukannya. Dibutuhkan ketaatan. Lihatlah Abraham, orang yang taat kepada Tuhan. Dan disinilah iman Abraham teruji luar biasa. Karena itu Allah berjanji kepada dia. Pada pasal 22 ayat yang ke-16, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengar firmanku. Saudara-saudara, hasil daripada ketaatan Abraham, janji-janji Allah itu akan terwujud. Mari kita juga percaya bahwa Allah punya rencana bagi kehidupan kita. Allah tidak hanya memakai Abraham pada masa lampau, tetapi sampai masa kini Allah masih mencari Abraham yang mau dipakai untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, yang mau dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Siapakah Abraham itu? Masa kini saudara dan saya, apabila kita ingin mentaati kehendak Tuhan, dan setiap kita mentaati kehendak Tuhan, Allah boleh terpuaskan, hati Allah disenangkan, dan janji-janji Allah akan terus terwujud di dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, masih ada harapan dalam hidup kita apabila kita mentaati kehendak Allah, sekalipun itu hal yang kontras, paradoks dengan kehidupan kita, tapi demi ketaatan kepada Allah, kita menjalaninya seperti Abraham. Tuhan mau memberkati kita semua. Dia mau agar masa depan kita lebih baik lagi. Masih ada harapan bagi kita. Mari belajar dari Abraham. Tetap setia pada panggilan. Apapun situasi yang diperhadapkan, kelaparan, krisis ekonomi sekalipun, tantangan ancaman dan bahaya, masih ada harapan bila kita mau menaikkan doa syafaat bagi orang lain. Ada banyak orang di sekitar kita akan binasa, menuju kepada kematian yang kekal, dan membutuhkan para pendoa syafaat masa kini. Berdoa buat bangsa-bangsa yang akan terhilang, berdoa untuk dunia ini. Masih ada harapan bila kita mendoakannya. Masih ada harapan bila kita tetap taat pada kehendak Allah. Sekalipun berat, kita harus mempersembahkan yang terbaik. Mungkin Tuhan minta apa yang ada pada kita, persembahkan kepada Tuhan yang terbaik. Masih ada harapan bila kita mau taat mengikutinya. Tuhan memberkati kita sekalian, dan biarkanlah masa depan Anda dan saya masih ada harapan, ada di dalam rencana Allah. Tuhan memberkati. Amin. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Mari kita jalani kehidupan kita di dalam rencana Allah dan percaya masih ada harapan. Bapa, kami datang tunduk di hadapan-Mu, bersyukur bahwa rancangan Allah dalam hidup kami sampai hari ini masih terlaksana. Dan ke depan kami tetap berserah diri kepada-Mu. Berikan kepada kami ya Tuhan, kuatkan iman kami, hati yang taat dan setia kepada Engkau, hati yang mau menjadi pendoa syafaat bagi orang lain. Karena itu Bapa, kami mau berdoa bersama-sama hari ini. Kami berdoa untuk pergumulan diri kami dan keluarga kami. Bila ada di antara kami yang mendengar firman Tuhan ini, ada yang sedang dalam kesakitan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat pertolongan-Mu ya Tuhan. Ada yang sedang berada dilanda dengan kelaparan seperti pada zaman Abraham. Ada yang kekurangan uang, ada yang kesulitan hidup. Kami berdoa Tuhan berkenan memberkatinya juga. Apapun yang sedang diperhadapkan, ada yang sedang menghadapi tantangan yang berat dalam hidup ini, Tuhan berikan jalan keluar. Pertolongan Tuhan pasti nyata bagi setiap kami yang terus berseru kepada-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan dimanapun berada, dalam kondisi apapun, kami percaya Tuhan ada dan menyertai. Di tengah situasi bangsa dan negara, kami tetap berdoa Tuhan, bahwa izinkanlah bahwa kami masih berada di negara kesatuan Republik Indonesia. Kepada para pemerintah kami dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, hikmat Tuhan menyertai mereka dalam menangani persoalan-persoalan bangsa ini. Berdoa untuk peran serta gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di dalam memberitakan kabar kesukaan, kabar keselamatan bagi dunia ini. Tuhan tetap memberkati dan memberikan kekuatan dan perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, inilah kehidupan kami. Kami ingin berjalan bersama dengan Engkau dalam setiap musim kehidupan ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Biarlah kasih sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah, yang asalnya daripada Allah Bapa kita, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan oleh Roh Allah yang kudus, tetap menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.